Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Salam Advent dan ojo lali bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Kamis 15 Desember 2022, hari biasa pekan ketiga Advent. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 24 sampai 30. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah, lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Saudaraku terkasih, hari ini Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Yohanes dikatakan sebagai utusan Allah yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Pribadi Yohanes menarik dalam pewartaan sehingga banyak orang termasuk para pemungut cukai mendengarkan perkataannya dan mengakui kebenaran Allah, lalu mereka memberikan diri untuk dibaptis. Yohanes menyerukan pertobatan dan menggerakkan hati banyak orang untuk menyerahkan diri dan percaya pada Kristus, termasuk kaum pendosa. Mereka mau memberikan diri untuk dibaptis. Tapi seruan Yohanes untuk pertobatan tidak mampu menggerakkan hati kaum Farisi untuk bertobat. Mereka tetap merasa diri paling pantas, paling baik, paling benar, paling suci. Saudaraku terkasih, kita memasuki masa Advent yang hampir berakhir ini. Dan seruan Yohanes ini terus digemahkan bagi kita. Namun apakah seruan pertobatan itu menggerakkan hati kita untuk menanggapinya dan mau memperbaharui hidup kita? Mau mempersiapkan diri kita menyambut Natal? Mau dengan tulus datang dan mengakui dosa-dosa kita? Inilah persoalan hidup kita. Persoalan ini dapat dijawab oleh kita masing-masing. Tapi apakah kita mampu untuk mewujudkan itu dengan memperbaharui hidup kita supaya kita semakin pantas menyambut Kristus? Bagi saya ini soal pilihan. Apa kita memilih jalan pertobatan atau memilih sikap kaum Farisi yang menganggap diri suci dan tidak butuh pertobatan? Saudara terkasih, Natal tidak hanya kita mempersiapkan hal-hal lahiriah semata, tapi kita juga butuh persiapan batin. Maka siapkanlah hati kita agar menjadi tempat yang pantas untuk kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Maka menjadi sangat jelas seruan pertobatan Yohanes untuk kita, supaya kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita lewat pengakuan dosa kita, supaya kita sungguh-sungguh dipantaskan oleh Tuhan untuk menyambut kelahiran Tuhan. Maka saya ingin mengajak kita, luangkanlah waktumu dan datanglah ke kamar pengakuan, supaya kita diperbaharui hidup kita agar lebih pantas menyambut Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.